Salam, kebaktian Minggu tanggal 17 Januari 2021. Majelis Jemaat Efata Liliba mengucapkan damai sejahtera bagi Jemaat Efata Liliba dan seluruh jemaat dalam Klasis Kota Kupang Timur yang hari ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kebaktian dipimpin oleh Pendeta Samuel Pandi STH, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudari, di perayaan Epifania, kita terpanggil menyinarkan kemuliaan Kristus bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan bagi dunia ini. Mari berdiri dan beribadahlah dalam persekutuan yang melayani. Kita menyanyikan NKB 191 bait yang pertama, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Allah Bapa terang surgawi, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi terang dan Roh Kudus terang penuntun iman, datang dan kuduskan ibadah ini. Biarlah cahaya kekal keabadian menyinari kita dengan wajah-Nya dalam damai sejahtera. Tuhan menyertai saudara sekalian Dan menyertaimu juga. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita siapkan bagian nats pembimbing terbaca menurut kitab Galatia pasal 6 ayat 17. Galatia pasal 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kita mengaminkan dengan menyanyikan NKB 206 bait 1, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai
Kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kita melakukan kejahatan karena kuasa dosa masih menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Sesungguhnya di dalam Engkau kami menikmati kelepasan, kebebasan, kasih, kemurahan, dan anugerah. Tetapi karena hidup kami masih dalam kegelapan, masih melakukan dosa, menyakiti sesama, menyakiti orang-orang yang harusnya kami cintai, merusak alam ini, bahkan merusak relasi kami dengan Engkau, maka yang kami temui adalah kesengsaraan karena dosa. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami. Biarlah anugerah pengampunan-Mu datang bagi setiap pribadi kami. Amin. Saudara-saudara, ingatlah akan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 2-5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. PKJ 172 bait 1 di heningnya malam ini. Mari kita berdiri dan bersama-sama berbalasan memadahkan pujian bagi Tuhan menurut Mazmur 103 ayat 1-13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait yang pertama, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Saudara, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang setia, Tuhan yang mengasihi kami dan memberitakan kebenaran yang tak pernah selesai. Kami percaya melalui firman yang kami baca, kami dididik Tuhan untuk makin mengenal Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjadikan firman sebagai penuntun kehidupan kami. Tetapi kami mengakui keterbatasan kami. Berkaryalah dengan roh-Mu ya Tuhan. Perlengkapilah seluruh kedagingan kami, agar kami benar-benar ada di dalam hadirat-Mu, menemukan kebenaran firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-51, saya membaca untuk kita. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan." Haleluya. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah, di berbagai aktivitas. Minggu ini sesuai dengan edaran pemerintah kota dan himbauan majelis sinode, juga informasi dari majelis klasis, mengingat kenaikan angka untuk korban pandemi COVID-19, maka mulai minggu ini kita bergereja dari rumah. Dan saat ini adalah bagian dari bagaimana gereja hadir melalui digital ministry, melalui virtual, agar firman selalu ada dalam kehidupan saudara. Dengan kondisi yang ada, saya berharap tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita, kepercayaan kita, kemauan kita untuk terus mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Saudara, minggu ini disebut minggu kedua sesudah Epifania. Epifania itu jatuh pada tanggal 6 Januari. Jadi mulai tanggal 6 itu perayaan Epifania.
Epifania berarti kita merayakan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus dirayakan. Bintang Bethlehem sinarnya itu adalah bintang kekal yang perlu kita rayakan dalam kehidupan setiap hari. Pertanyaannya sederhana. Apakah Kristus Tuhan tanpa Epifania pun dia tetap bercahaya, dia adalah terang? Ya. Tanpa perayaan Epifania pun cahaya kemuliaan Kristus tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Yesus tetap Yesus Tuhan. Dia tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan. Tanpa kita menyebut Dia yang mulia, Dia adalah Tuhan yang paling mulia. Tanpa kita menyebut Dia sebagai Allah yang akbar, Dia tetap Allah yang akbar. Tetapi Epifania dalam perayaan kita hari ini mengemukakan hal yang berbeda. Yohanes Pembaptis merayakan Epifania. Dia melihat ada penampakan kemuliaan Allah dalam diri Kristus. Kepada murid-muridnya dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara, setelah peristiwa Natal, saudara, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias itu ada tampil Simeon, ada Hana ketika dibawa ke bait Allah. Setelah itu cerita tentang Kristus berakhir di usia 12 tahun. Dan Yohaneslah yang melihat dia ketika sedang membaptis orang, dia bilang, buka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Aku tidak berani. Saudara perhatikan, Epifania telah dinyatakan kepada Yohanes Pembaptis, dan orang ini tidak menyembunyikan kebenaran itu. Kita kan suka malu-malu pus kan, begitu. Kalau kita lihat ada sesuatu yang hebat dari diri seseorang, kita suka kadang mau omong pun nanti pikir nanti dia makan puji atau apa. Atau kita kadang timbul iri hati gitu. Yohanes Pembaptis juga besar, tapi dia hanya mempersiapkan jalan. Dan ketika melihat Kristus, dia bilang, inilah Epifania sejati. Inilah anak domba Allah. Berita itu dia sampaikan dari mulutnya, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ada konsisten luar biasa, ada rasa hormat, ada kemauan untuk membagikan cahaya Epifania, bukan hanya milik dia, tetapi bagi orang lain. Saudara, banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memakai mereka, mereka menjadi sangat terkenal, hebat. Mereka berdoa dengan luar biasa. Ada penyembuhan di sini sana. Tetapi hati-hati, dalam kehidupan rohani pun kita bisa jatuh pada kesombongan rohani. Kita bisa, karena dipakai Tuhan luar biasa, kita bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup ini. Yohanes Pembaptis tidak begitu. Epifania, cahaya kemuliaan Kristus, dibagikan kepada murid-muridnya. Saya mau ajak kita untuk belajar bagaimana karya kemuliaan Tuhan dalam panggilan hidup kita melalui teks ini. Saudara-saudara, hal yang pertama, ada ciri khusus yang disebutkan oleh kitab Yohanes bahwa murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus
adalah murid-murid yang juga mengalami sesuatu perjumpaan pribadi. Karena memang Injil Yohanes itu cirinya adalah Injil pribadi. Berbeda kalau saudara baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, itu mereka hampir semua tulisannya itu mencerminkan murid-murid yang takuju-takuju satuhan pangesan ada hubungan apa-apa. Mereka juga kadang-kadang orang timur bilang namkak, dong tenganga-tenganga, dong tidak tahu apa-apa. Mereka bisa dikatakan sebagai murid-murid yang lambat, bisa bodoh. Yohanes bilang tidak. Mereka bukan nol sama sekali. Mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada proses yang mereka lewati sebelum mereka dipanggil menjadi murid. Salah satunya adalah Andreas, Simon, Filipus, Nathanael. Mereka bukan nol sama sekali. Bahkan mereka sangat kritis. Mereka bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Waktu Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah. Mari lihat anak domba Allah. Come and see. Mari lihat. Apa yang terjadi? Murid-murid Yohanes tidak hanya mau melihat, tetapi mereka mendekat kepada Yesus, bertanya di mana ia tinggal. Mereka memilih untuk tinggal dengan Yesus. Saya tidak tahu kenapa mereka begitu, tapi begini. Di muka umum saudara, kita bisa tampil hebat. Ada satu bapak tua, dia saksi nikah, dia jubir juga. Dia nasihat dia pun anak saksi, anak yang dia jubir, dia bilang begini. Dia bilang, saya itu nona, bapak nikah sulama, dan kebiasaan tuh kalau bertengkar dalam rumah tuh kadang suami jalan, istri jalan. Nona, kalau suamimu jalan ke setengah rumah, segera datang lapor bapak saksi, biar bapak saksi yang tangani sendiri. Sudah. Takuju betul dong habis nikah sana lama dong bertengkar, dia pun suami karena jengkel, jalan ke setengah rumah 3 hari. Nona sepusing, dia istri sepusing, pikir-pikir, oh bapak saksi ada nasihat. Dia cari bapak saksi, dia ketok pintu. Halo, mama saksi keluar. Kenapa? Bilang, mama, beta dan beta pun suami bertengkar. Jadi bapak saksi ada pesan beta bilang kalau beta bertengkar, suami jalan, nanti beta pulang datang ke bapak saksi. Jadi mama saksi bilang apa? Bye. Sudah jalan berapa hari? 3 hari, mam. Bye, lu 3 hari. Lu ini bab tua sudah jalan 3 bulan, soalnya pulang-pulang ini saudara. Jadi kita bisa berkepribadian ganda. Pakaian yang saya pakai ini warna hitam, toga. Ketika orang melihat, orang akan pikir 2-3 kali, ini ada kemuliaan di situ. Ini pendeta, ini hamba Tuhan. Tetapi hidup saya bisa berbeda ketika saya melepas toga, saudara. Bapak mama dong bisa pakai baju putih, di bawah hitam, melambangkan ini saya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bapak mama dong bisa tampil membaca dengan indah. Bapak mama membaca Tuhan, orang dengar bapak mama pun suara dong hati tergoyang. Tapi siapa yang tahu bapak mama pemulut yang sama di rumah? Bapak mama omong anak-anak dengan suami, istri bangun lari dari rumah, siapa tahu? Waktu ada yang tahu. Bisa jadi Andreas memilih tinggal untuk dia mau tahu apa misteri rahasia dari anak domba Allah. Saudara, dan
Yohanes menemukan sendiri. Betul-betul Yesus itu adalah anak domba Allah. Ketika dia makin dekat tinggal dengan Yesus, dia menemukan anak domba Allah. Ada kasih Allah, ada kemuliaan Allah terpancar dalam diri Yesus. Ini yang dicari. Dan hal pertama yang dilakukan Andreas apa? Dia pergi cari Petrus saudaranya. Mari sini, betul suka temu Mesias ini, mari. Siapa yang dia cari? Andreas pergi cari Petrus saudaranya. Aduh, Botong ini kadang memberitakan Injil kemuliaan Kristus bagi seluruh bangsa di dunia. Pi berdoa sampai di Kolbano, pi berdoa sampai di Landu, Botong pi berdoa keliling naik pesawat di sana sini. Tapi Injil di dalam rumah sendiri kita kalah. Injil bagi saudara-saudara kita tidak sampaikan. Ada berapa banyak mama-mama di sini yang stres, mama melayani, Bapak di rumah itu pokoknya ada ibadah juga Bapak tidur, gereja juga Bapak sonu. Maka kalau dong bilang Bapak ada mete, ada dong main kartu, woi Bapak bangun mata terang memang ini ada banyak. Ini pergumulan kita saudara. Perjumpaan pribadi menghasilkan satu pertobatan cara pandang. Dan berita itu tidak boleh dibawa kemana-mana dahulu bagi orang-orang dekat kita. Awas kita semua yang melayani Tuhan, awas. Jangan-jangan kita baca Alkitab karena kita bertugas, tapi di rumah kita tidak baca Alkitab bersama dengan suami, istri dan anak-anak kita, dan ini bahaya. Petrus datang, begitu Tuhan Yesus lihat, Simon, dia masih nama Simon ini. Tuhan Yesus lihat langsung Tuhan bilang, engkau akan disebut Kefas, batu. Kalau dalam bahasa Yunani itu dia Petra itu. Makanya dia disebut Petrus. Simon Petrus itu artinya Simon batu. Simon babatu. Simon Petrus, Petra itu batu. Jadi ada nama baru. Ada satu nama tambahan yang Tuhan kasih. Saya kira Petrus kaget. Karena memang itu karakter dia. Petrus itu batu karang betul-betul. Prinsip. Dia pun argumen mana dia sana akan kalah. Petrus itu apapun dia sana akan kalah. Yesus jalan di atas air, dia juga bilang, Tuhan beta juga mau jalan. Walaupun dia jatuh, hampir tenggelam. Petrus saudara, sana kalah. Inilah epifania sejati, cahaya kemuliaan Kristus itu. Dia tahu sampai keberadaanmu yang paling tersembunyi. Dia tahu karakter-karaktermu. Tak boleh ketemu Petrus, engkau Kefas. Betul, karena itu sudah Petrus, kepala batu, dan dia batu. Simon menerima ini. Sebab kekuatan Injil sejati itu adalah ketika saudara bisa menyentuh apa yang menjadi pergumulan orang lain. Kadang potong pi omong-omong dengan orang son suka tuh karena son menyentuh di pergumulan. Aduh kok ini son menyentuh. Orang ada sakit kita pi berkhotbah tentang bertobat. Ini orang bilang Tuhan kok urus ame sakit dulu baru Tuhan bertobat. Kekuatan epifania adalah cahaya kemuliaan Kristus. Dia masuk sampai ruang-ruang paling gelap, bahkan sampai karakter saya dan saudara yang paling tersembunyi. Oh, Petrus bangga. Wah, ini dulu. Ini Mesias betul. Sebab ada Mesias palsu, ada guru palsu, ada orang yang bersaksi palsu.
Ada bab 21 dia omong ayat Alkitab karena dia terlalu semangat. Dia bilang ada penampakan firman Tuhan di dalam Mazmur 151 ayat 2. Kami babisik Mazmur sampai 150 sama dia sampai 151. Nah ini bahaya ini saudara. Jadi begitu saudara, begitulah perjumpaan dengan Kristus, cahaya Epifania. Cahaya itu harus dibagikan terlebih dahulu pada orang-orang di sekitar kita. Sekarang saudara, Tuhan Yesus berjumpa dengan Filipus. Filipus ini juga kawan satu kota dari Andreas dan Petrus di Betsaida Galilea. Begitu ketemu Filipus, Tuhan bilang, ikutlah aku. Terjemahan yang paling enak Yunani itu kan akolotheomoi. Ikutlah aku. Tapi kalau terjemahan yang paling tepat itu adalah ikutlah aku, akulah Tuhan. Kepada Filipus tiba-tiba Tuhan membuka rahasia dirinya. Andreas dia mendengar tapi dia datang tinggal dengan Yesus, dia menemukan betul ini anak domba Allah. Tetapi kepada Filipus Tuhan membuka misteri dirinya. Dan ajakan Tuhan ini membuat Filipus itu rasa lain. Sebab ini diucapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, ada orang gunting sapu rambut. Dia bilang begini, Bapak, banyak sekarang orang sana gereja, ada tukang cukur di sana gereja. Ini pendeta-pendeta dongju. Ini maka ada satu pendeta yang dongju, dia biasa khotbah. Pendeta siapa saya tanya? Samuel Pandi. Dia ini. Saya belum hampir menyawa, saya takut dia tak kujuk, dia gunting buang saya pun kepala lah, gunting rambut baik, maka kalau gunting buang kepala ke saya ke setengah. Dia ini cukur. Situ baru saya punya yang Samuel Pandi itu saya suruh, ini Bapak di video Bapak lain. Saya bilang iya, kalau di video saya putih, itu hasil editan luar biasa itu saudara itu. Tapi bayangkan Tuhan buka dia pun rahasia diri, dan saudara, kalau sampai Tuhan buka dia pun rahasia diri, itu pada saat yang sama Roh Kudus berkarya membuka seluruh hikmat dalam diri Filipus dan dia mengikut panggilan Tuhan itu. Epifania bisa jadi kita mencari kemuliaan Kristus, tapi epifania juga adalah Allah sendiri menyatakan kemuliaannya bagi kita. Saudara, mata batin Filipus dibuka untuk melihat kemuliaan Kristus. Jadi inilah hebatnya epifania, kemuliaan Allah. Allah punya cara tersendiri untuk menyentuh setiap orang, mendekati setiap orang. Buktinya adalah begitu Filipus mengerti Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dia dengan berani berkata kepada Nathanael ini, kalau dia disamakan 12 murid itu Bartolomeus, itu ya Nathanael itu. Dia bilang di Nathanael, kami telah menemukan dia, Mesias itu, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu Nathanael ini dia bilang, anak siapa Yusuf dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena kota maju, kota spiritual, kemajuan kota politis, kota yang sangat dibanggakan di Israel itu Yerusalem.
ada bait suci di situ. Dari situ katanya itu hidup orang-orang yang terus mendoakan Israel, mereka yang bergumul dengan kitab Taurat luar biasa. Mereka penjaga Taurat. Hah? Taruhlah saudara mau kegiatan lomba voli, begitu kira-kira. Kan saudara mesti pakai pemain yang bagus, saudara sewa misalnya dari Bandung, Jakarta. Tapi begitu mau main baru bilang ini sewa satu orang datang, dia dari Pili atau dari mana? Dari mana? Kan saudara mesti orang-orang terkenal kan? Dari Nazaret. Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tapi Filipus bilang datang. Roh Kudus membuat Filipus tidak kalah untuk berargumen. Mari datang kita lihat. Begitu Nathanael datang, menariknya Tuhan Yesus bilang begini. Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Mama, seandainya Tuhan Yesus lihat kita ini kira-kira apa yang dia bilang. Oh. Kalau Tuhan Yesus ketemu saya pasti dia bilang, lihat ini roti sejati ini. Dia akan bilang begitu. Dia bilang begitu, saya sudah tahu, saya langsung itu. Dia bilang, oh dia lihat Mama satu, oh ini. Tuhan bisa omong macam-macam. Tapi prinsipnya adalah apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Kebenaran. Lihat ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael kaget. Kenapa? Tuhan tahu dari mana? Saudara, kata Tuhan Yesus begini. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, ungkapan pohon ara, di bawah pohon ara itu sebenarnya itu perlambangan, gambaran dari orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang serius mempelajari Taurat. Jadi itu berdiri di bawah pohon ara itu juga ada gambaran tentang orang-orang yang serius mempelajari Taurat. Begitu Tuhan Yesus lihat dia, Tuhan Yesus tahu ini orang ini haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan betul, Filipus Nathanael begitu. Hidupnya setiap hari dia mau mencari tahu kebenaran. Dia kritis karena itu ketika bilang ini Mesias anak Yusuf dari Nazaret, dia bilang, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena dia baca banyak, dia tahu banyak. Tetapi apa yang dia tahu, pengetahuannya hari ini runtuh. Karena Tuhan Yesus lebih tahu, bahkan tahu sampai hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya. Orang yang kritis itu saudara, kalau dia omong, dia kasih solusi baik, maka kalau dia protes itu kadang kita pikir, ini satu ini lebih-lebih. Hanya Tuhan sayang tahu setiap hati. Dan Tuhan tahu hati dari Nathanael. Bisa jadi dulu orang menganggapnya dia gila karena belajar Taurat, cari tahu kebenaran, bertanya ini dan itu. Sampai-sampai bisa jadi banyak orang tidak bisa jawab, banyak ahli tidak bisa jawab. Tapi hari ini dia menemukan jawaban itu di dalam diri Yesus Kristus. Ada logos, ada pengetahuan yang tidak bisa didekati oleh siapapun. Bahkan Tuhan bilang begini, ya karena engkau haus akan kebenaran, Nathanael, engkau akan menemukan konsep epifania baru, di mana Kristus tidak hanya menunjukkan kemuliaannya, Kristus akan membuat dia dipuaskan. Dia akan melihat itu malaikat-malaikat turun naik tangga datang kepada anak manusia. Ini kebenaran luar biasa, saudara. Hanya ada dua orang yang menikmati hal yang sama, Yakub
Jadi ketika Tuhan Yesus bilang dia Israel sejati, kan yang lihat anak tangga itu kan Yakub di Betel itu. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang dia Israel sejati, dia lebih dari Yakub. Sebab dia bukan saja melihat malaikat-malaikat Allah naik turun dari tangga di surga, tapi mereka datang mendekat kepada anak manusia. Jadi ibarat foto itu saudara, kan kita ini kan ada istilah crop itu. Kalau kita foto 4 orang, kita bisa foto karena kita suka ini 2 orang, kita potong buang ini 2 orang, begitu. Ada satu lagi ada program tuh itu saudara bisa download. Itu yang saudara biar foto, asal foto sendiri, potong. Saudara suka artis apa, misalnya Lee Min Ho begitu. Saudara suka artis Korea, saudara foto dia, potong dia pun foto, tempel dan saudara seolah-olah saudara ada pegang tangan. Tampil ke asli, jadi saudara sementara dengan Lee Min Ho, walaupun saudara seperti lemon nipis, begitu kira-kira. Itu taruh. Yakub ketika dia lihat malaikat turun naik tangga, yang dia lihat itu hanya tentang Allah. Tetapi rupanya foto sekarang ini dibuka. Waktu itu Tuhan baru baru potong sebagian. Sekarang kepada Nathanael Tuhan buka foto yang sesungguhnya, bahwa Tuhan sesungguhnya itu adalah Kristus, anak manusia. Malaikat-malaikat bukan saja turun naik tangga, tetapi mendekat kepada anak manusia. Saudara-saudara, semua proses pemberian dimulai dari kemampuan Kristus memantulkan kemuliaannya, dan epifania merasuki hati, merasuki pikiran, karakter pribadi setiap orang. Sekarang setelah semua pengalaman pribadi, semua kebutuhan berjumpa dengan Yesus, sesungguhnya Injil Yohanes ingin membawa kita pada satu hal lebih besar dari epifania. Kemuliaan Kristus itu bukan hanya datang menyentuh pribadi-pribadi, tapi pribadi-pribadi yang telah merasakan epifania harus menjadi kuat dalam satu persekutuan supaya memancarkan satu keutuhan epifania yang lebih kuat. Gereja, komunitas, semua kita tidak bisa lagi individu, tapi kita bergerak sebagai satu persekutuan memancarkan epifania bagi kehidupan ini. Ada visi epifania. Apapun yang saya dan saudara lakukan, sekarang saatnya kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kristus butuh orang seperti Andreas yang terus bersiarah, mendekat, menyerahkan hatinya. Dia mau mengenal dan tinggal dalam Yesus. Kristus juga butuh orang-orang seperti Petrus yang berani, seperti batu karang, tak kenal lelah. Kristus butuh orang seperti Filipus yang tidak ragu-ragu, yang mau dipakai oleh Roh Kudus untuk mengenal hal-hal lebih besar. Dan Kristus butuh orang-orang seperti Nathanael yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, mencari tahu dan terus mencari tahu. Semua didekati, semua memiliki karakter, dan kalau semua perbedaan itu disatukan, semua perbedaan itu diikat dalam satu visi epifania, yaitu pemuridan, maka dia sangat berguna bagi kebaikan dan kehidupan bergereja. Gereja yang mampu mengelola berbagai karakter kekuatan jemaat-jemaat akan mampu memuliakan Kristus, akan mampu memancarkan epifania. Saudara, kemuliaan Kristus bisa kita lihat dalam banyak hal. Tapi di pandemi COVID ini, kita juga harus berani melihat kemuliaan Kristus di tengah badai. Kadang kita mau lihat kemuliaan Kristus untuk hal-hal yang indah saja, tapi di masa-masa ini, mari kita lihat kemuliaan Kristus. Kita tidak boleh lagi berpikir tentang diri. Maksud saya ialah, mari kita sama-sama menaklukkan COVID ini. Caranya gampang.
pakai masker, jaga jarak. Kemudian ikut protap kesehatan, jaga betul. Kenapa? Di virus ini saya dan saudara bisa saja kena. Baru-baru saya kubur kawan pendeta itu. Waktu saya di lobang kok, angkat tanah buang. Ada kawan pendeta lain yang dalam hati Tuhan, dia supi deka-deka. Bahkan ada yang bilang, Pak Ketua kelas isu COVID. Saya bilang, ya tidak apa-apa itu. Tidak masalah. Kita bisa kena kapan saja, tapi kita tidak boleh menjadi penular bagi orang lain. Kemuliaan Kristus memanggil kita untuk menghentikan ego. Kita membentengi diri, tapi sekaligus ini salib besar, membentengi orang lain. Jadi mari kita sama-sama memantulkan kemuliaan Kristus, terutama perjuangan di masa COVID ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 260 bait 1, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kemuliaan Kristus telah kita peroleh melalui berkat-berkat sepanjang hidup ini. Marilah kita mengucap syukur dengan mengingat perkataan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada persekutuan pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh naikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu. Tuhan anugerahkan bagi kami kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan semangat dalam hidup ini untuk bekerja, dan Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan,
kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan syukur kami, baik itu berupa natsar, derma, perpuluhan, dan lain-lain, kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Marilah Tuhan memberkati setiap yang kami beri. Biarlah semua yang kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan. Demi Kristus Yesus korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara-saudara, mari kita satu hati kita berdoa. Kami tertunduk mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Tuhan kami, ya Yesus penyelamat kehidupan, ya Roh Kudus pembaharu kehidupan. Sebab Engkau senantiasa menuntun waktu-waktu yang kami jalani, sehingga kami kuat, kami teguh, sekalipun berhadapan dengan tantangan yang tidak pernah berhenti. Kami mendoakan masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, ketika pandemi COVID-19 bukan hanya menghantam seluruh dunia, menghantam bangsa Indonesia, tetapi saat ini di provinsi ini dan di kota ini, laju kecepatan angka pandemi COVID-19 mengkhawatirkan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah Tuhan penyelamat kami, ya Roh Kudus penjaga kehidupan kami, ya Yesus yang mencintai kami dengan anugerah. Pagarilah kami, jagalah kami, supaya pandemi COVID ini tidak merusak semua yang ada dalam kehidupan kami, tidak merenggut orang-orang yang kami cintai. Dan Tuhan kami mohon, biarlah malaikat-Mu berjaga-jaga berkemah seperti janji akan firman-Mu bagi kami. Bapa Surgawi, biarlah melalui firman yang kami baca hari ini, kami memancarkan kemuliaan-Mu, kami menjadi dekat dengan Engkau, kami menjadi pelaku-pelaku epifania sejati di dalam rumah, di tengah masyarakat gereja dan bangsa ini. Kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit, bahkan yang bergumul dengan pandemi COVID-19. Bapa, di dalam nama Yesus, ya penyembuh ajaib, jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami.
Semua yang tak berdaya memohon kesembuhan, Tuhan tolong. Kami semua, baik yang ada di rumah, baik kami yang ada di sini, memohon kemurahan-Mu menjamah kami, agar kami dilewatkan dari berbagai sakit penyakit. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami dalam masa tua, lansia, yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan menopang untuk kami selalu kuat meski fisik kami telah memudar. Bapa Surgawi, semua rintihan orang-orang yang susah menderita, janda, duda, yatim piatu, semua yang bergumul dengan beratnya kehidupan ini, Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami mendoakan semua keberadaan kami yang bergumul dengan rumah tangga kami. Tuhan pelihara setiap suami, istri, anak-anak, dijauhkanlah dari kejahatan, dan Tuhan menolong segala relasi persaudaraan. Kami serahkan masa depan hidup kami, pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Bahkan Tuhan mendengar doa-doa pribadi kami. Bapa Surgawi, ada syukur saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan berkati. Tuhan menjamah semua saudara-saudara kami yang bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan beri. Bahkan apa yang Tuhan beri lebih dari yang kami minta. Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Kami serahkan pendidikan kami, seluruh misteri kehidupan yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu di Jemaat Efathaliliba. Mereka menjadi berkat untuk ibadah bagi Klasis Kota Kupang Timur. Tuhan menolong, memberkati keberadaan jemaat ini. Hamba Tuhan bersama dengan semua majelis, Tuhan kuatkan mereka dalam pelayanan dalam situasi yang sulit ini, sehingga jemaat tetap memiliki pengharapan, karena mereka beroleh kekuatan, mendapat satu kesaksian lewat pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, semua yang terlibat dalam liturgi Tuhan berkati. Kami mendoakan bangsa kami, beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon Tuhan, jika Engkau memberkati, maka berkatilah vaksin yang sementara disiapkan, agar benar-benar bisa menolong keberadaan kami sebagai bangsa. Kami mohon Engkau lindungi gereja Masih Injili di Timur. Minggu-minggu ini di wilayah Kota Kupang, kami harus menutup ibadah di dalam gereja, tapi kami percaya bahwa ibadah-ibadah di rumah sedang terus ada. Tuhan, kami percaya Engkau akan berkarya, karena dimanapun kami menemukan Tuhan, kami mohon hadirlah di setiap rumah tangga, hadirlah di setiap ibadah-ibadah, mendengar doa dan pergumulan mereka. Kami serahkan hati kami, hidup kami, pelayanan kami hari ini, semua yang bersaksi lewat tugas masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kehidupan kami saat ini, esok dan selama-lamanya, kami taruh dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Semua yang didengar, semua yang telah dinikmati dalam ibadah ini, hendaklah mempersekutukan kita untuk terus bercahaya. Bercahayalah dalam rumahmu, dalam lingkungan ketika engkau ada, dalam persekutuanmu di tengah-tengah masyarakat, dimanapun engkau berada, bercahayalah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait 1. Yesus berpesan. Berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
Arahkan seluruh hati dan jiwamu, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih karunia telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita di dalam damai sejahtera dari Allah. Kita beroleh berkat dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Samuel Pande STH yang telah memimpin kebaktian pada pagi hari ini.